Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga walhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah, yaitu ensiklopedi kematian yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita langsung masuk ke bab yang ke-14, halaman 77. Karena yang tersisa dari bab yang ke-13 itu hanya riwayat-riwayat ya yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi, dan itu bisa dibaca sendiri. Kurang lebih hampir sama. Bab yang ke-14, penulis memberikan judul Babun At-Taubatu wa Bayanuha wa Fit-Taibi man huwa. Itu bab yang berkaitan dengan taubat. Ya. Jadi kita akan berbicara tentang taubat. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang malaikat mengutus seseorang sebelum malaikat mengutus sesuatu yang mengingatkan kepada mereka sebelum datangnya kematian. Maka sekarang kita masuk ke bab yang berkaitan dengan taubat. Baik, dikatakan di sini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum sampai kerongkongan. Artinya sebelum nyawanya itu sampai pada kerongkongannya. Maksudnya ada dalam kondisi sakaratul maut. Jadi di antara bentuk sebab tidak diterimanya taubat itu nyawa sudah sampai kerongkongan dalam kondisi sakaratul maut. Kata para ulama ada dua berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang pertama ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, sedangkan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Itu kondisi-kondisi seseorang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Di antara penjelasannya, karena orang yang bertobat di saat sakaratul maut itu taubatnya sifatnya terpaksa. Jadi tidak ada cara lain untuk dia lakukan melainkan dia bertobat kepada Allah. Andai kata dia masih bisa sembuh setelah itu, bisa jadi dia akan melakukan perbuatan maksiat itu kembali. Sementara Allah memberikan waktu yang sangat panjang bagi dia untuk memperbaiki diri, tapi dia enggan untuk datang kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena jamaah sekalian, kalau antum melihat redaksi-redaksi Al-Quranul Karim terkait masalah taubat, umumnya Allah Ta'ala itu menjelaskan taubat itu dengan beberapa bentuk perintah. Jadi kita diperintahkan untuk segera bertobat, tidak boleh ditunda-tunda.
Misalkan Allah berfirman dalam surat An-Nur, misalkan Allah mengatakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman. Nah, di situ Allah menggunakan kata tubu. Tubu itu perintah. Yang mana perintah itu dalam kaidah usul fikih mereka mengatakan ya dulu alal faur. Yang pertama menunjukkan perintah itu harus segera untuk ditunaikan. Harus segera. Ya. Sedangkan yang kedua ya dulu alal wujub. Namanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi meninggalkan perintah tersebut, apalagi sampai sengaja untuk meninggalkan perintah itu hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Menunda-nunda untuk mengerjakan perintah, atau dia tidak mau mengerjakan perintah tersebut, maka dia berdosa. Ya, maka taubat itu perkara yang harus segera untuk dilakukan. Oleh karenanya Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala sebelum mereka berdua berangkat ke Yaman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan barangkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Nah, di antara penafsiran para ulama terkait hadis ini, ketika mereka menjelaskan tentang wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, barangkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Di antaranya adalah itulah taubat. Karena di antara salah satu tanda kebaikan itu adalah seorang segera bertobat kepada Allah. Jadi perbuatan baik itu di antara maksudnya adalah taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dikatakan di sini, ai indal gorgoroti wa bulugir ruhi al-hulkum yu'ayinu ma yasiru ilaihi min rahmatin aw hawanin. Yang dimaksud dengan gorgoro di sini adalah dalam kondisi sakaratul maut, yang mana ruh telah sampai pada tenggorokan, yang hal itu bisa dilihat dengan rahmat atau makhluk selain manusia. Maksudnya kalau dia adalah orang-orang yang dirahmati Allah, akhir kehidupannya dia berada di atas kebaikan. Tapi kalau dia adalah orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah, maka akhir kehidupannya itu merupakan salah satu sebab dia itu mendapatkan su'ul khotimah. Maka korelasi hadis ini jamaah dengan kita mendapatkan husnul khotimah adalah dengan kita segera bertobat. Karena ketika kita segera bertobat, maka di antara harapannya adalah di akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khotimah. Tapi tatkala kita menunda-nunda tobat, maka bisa jadi di akhir kehidupan kita mendapatkan su'ul khotimah. Saya pernah diceritakan oleh seseorang, yang mana dia menceritakan keluarganya, kalau nggak salah pamannya, kalau nggak salah itu pamannya atau omnya gitu. Dia jadi pamannya dan omnya itu sudah tua sekali katanya, tapi masih menjadi ahlul hisab, ya, menjadi ahlul hisab. Akhirnya disuruh bertobat, tapi nggak mau. Di akhir kehidupan dia, lisannya itu kalau mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa. Tapi kalau diajak ngobrol lancar. Dan dia saksikan sendiri. Jadi kalau disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa. Tapi giliran ngobrol itu lancar. Dan yang paling unik katanya, tangannya itu tidak berhenti. Gini doang. Ini terus sampai akhirnya meninggal dunia. Kata dia, dari situ saya lihat betapa benarnya sabda Nabi SAW. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi tangannya gini, tidak bisa diam. Sampai akhirnya meninggal dalam kondisi dia melakukan gerakan seperti itu. Ya subhanallah. Ini banyak kisah-kisah yang seperti ini. Ya, dan ini nyata, bukan sesuatu yang sifatnya fiktif ya.
Nabi itu tidak mungkin ngarang. Tidak mungkin ngarang. Nabi SAW itu menyampaikan apa adanya berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak mungkin beliau itu mengarang-arang apa yang beliau sampaikan. Tidak kayak kita ya, yang sampai kepada kita A dikarang Z ya. Kalau nggak ngarang itu nggak seru gitu ya, memang harus dikasih bumbu ya. Itu kalau kita. Maka dikatakan di sini wala tanfa'u hina idzin taubatun wala imanun. Maka di saat nyawa itu sudah sampai kerongkongan, taubat, iman itu enggak bermanfaat lagi. Artinya ketika dia dalam kondisi sakaratul maut dia baru saja beriman kepada Allah, itu tidak bermanfaat. Karena dia melakukannya dalam kondisi terpaksa. Terpaksa melakukannya. Artinya tidak ada jalan lain, sudah mentok sudah. Ya, dia sudah tidak bisa sembuh lagi, ini sudah dalam kondisi parah. Akhirnya dia memilih untuk ya sudah saya beriman, tidak bisa. Dulu sebelum sakit, sebelum dalam kondisi sakaratul maut, dia tidak beriman kepada Allah. Hatinya tidak tergerak untuk menuju Allah Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan ya jamaah sekalian, dan ini sempat ditanyakan kepada para ulama. Kalau sudah demikian, apakah itu tidak menunjukkan Allah tidak rahmat kepada hambanya? Allah tidak sayang kepada hambanya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada kita yang melakukan maksiat, Allah memberikan kita waktu yang panjang. Dari maksiat yang pertama sampai kematian kita, itu waktu yang panjang untuk kita bertobat. Tapi kenapa tidak dipakai gitu? Antum bayangkan, andai kata Allah Ta'ala itu jamaah, kata para ulama begini, andai kata Allah Ta'ala ketika kita bermaksiat langsung kita dihukum dengan azabnya, dengan langsung dimatikan kita, maka tidak ada yang hidup di atas muka bumi ini, karena semuanya pasti melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu maksudnya. Andai kata Allah itu langsung gitu kan, ada orang maksiat langsung dihukum, ada orang melakukan dosa langsung dihukum, tidak ada orang hidup di atas muka bumi ini. Tapi di antara rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya, ketika seorang melakukan maksiat, ya, dia diberikan waktu, tenggang waktu untuk dia memperbaiki dirinya. Tidak langsung diwafatkan sama Allah. Tidak langsung ya istilahnya tidak langsung dibasmi gitu loh sama Allah Ta'ala. Tidak. Tapi diberikan tenggang waktu dulu. Diberikan kesempatan untuk dia bertobat, kembali kepada Allah, untuk memperbaiki dirinya. Makanya kita disuruh istighfar, disuruh bertobat, disuruh minta ampun, disuruh benar-benar kita kembali kepada Allah dalam waktu-waktu itu. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, di antara rahmat Allah kepada hambanya, ketika kita melakukan perbuatan maksiat, seharusnya Allah itu membeberkan aib kita. Tapi Allah tidak. Allah menutup aib kita. Sehingga disebutkan oleh sebagian para ulama ketika menafsirkan apa sih arti sebenarnya istighfar itu. Istighfar itu diantara maknanya adalah tolabus sitr. Itu kita meminta kepada Allah agar Allah menutup aib kita supaya tidak dibuka sama Allah. Itu maksudnya istighfar itu. Kita banyak dosa kok, banyak aib. Tidak ada manusia yang tidak punya aib di atas muka bumi ini. Ya, kita punya aib. Mungkin kalau manusia tidak ada aibnya para nabi, tapi kalau kita punya aib ya, kita ini manusia biasa, melakukan kesalahan. Bisa jadi banyak maksiat yang kita lakukan dalam kesendirian, tapi orang lain tidak mengetahui, tapi Allah melihat, Allah memahami. Namun di antara rahmat Allah Ta'ala kepada kita, Allah tutup, Allah tidak cerita sama orang. Allah tidak membuka di hadapan halayak ramai, kecuali orang itu yang membuka dirinya sendiri di hadapan manusia. Tapi Allah tidak, Allah tutup. Bahkan kepada orang-orang terdekat tidak tahu mereka kalau kita melakukan satu perbuatan dosa. Itulah di antara rahmat Allah. Maka setelah sekian panjang rahmat itu, kenapa harusnya itu di akhir baru bertobat? Kenapa enggak di awal-awal? Sementara Allah memberikan kita waktu yang sangat panjang untuk kita memperbaiki diri kita. Nah, ini di antara penjelasan para ulama terkait kenapa kok di akhir seorang itu ketika mau bertobat justru gak diterima. Allah sudah berikan waktu tenggang, diberikan waktu yang panjang untuk memperbaiki diri,
tapi nyatanya kita itu tidak kunjung memperbaiki diri kita. Coba kita perhatikan diri kita ya. Sudah seberapa kali kita bermaksiat, sering kita bermaksiat. Kadang-kadang juga kita tobat, tapi sering lagi kita melakukan maksiat. Tapi betapa panjang Allah Ta'ala memberikan kita waktu untuk memperbaiki diri. Maka jaga ya, jaga diri kita untuk benar-benar terus berada di atas kebaikan dan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir pada ayat yang ke-85. Kata Allah Ta'ala, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Ya, ini kondisi orang-orang kafir. Ketika di akhirat mereka ditampakkan, ketika di dalam kubur ditampakkan api neraka, di akhirat ditampakkan neraka kepada mereka. Lalu mereka di situ menyesal, nggak ada manfaatnya. Sudah selesai kok. Makanya jauh-jauh hari Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia. Dunia ini tempat kita memperbanyak amal atau kita memperbanyak dosa. Belum dihisab sama Allah. Artinya kalau kita melakukan kesalahan masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau kita melakukan kebaikan masih ada waktu untuk kita meningkatkan kebaikan itu. Al-yauma amalun wala hisab. Sekarang ini tempatnya kita berbuat, belum ada timbangannya, belum ada hisabnya. Yang ada kita menghisab diri kita. Yang ada kita mengkoreksi diri kita. Kita bermuhasabah atas diri kita sendiri. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan apa? Di antara salah satu waktu yang harus dimiliki oleh manusia itu ada yang disebut dengan istilah al-waqtu lil khalwah, waktu untuk kita berkholwat. Berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Kita meratapi dosa kita, kita meratapi kesalahan-kesalahan kita, kita meratapi apa yang sudah kita lakukan. Kita harus butuh waktu seperti itu. Kadang-kadang kita harus memisahkan diri dengan orang-orang yang lain. Dari teman kita, dari istri kita. Kita butuh waktu untuk sendiri, untuk merenungkan diri kita. Benar kita disuruh untuk berteman dengan orang soleh, kita disuruh untuk berkumpul dengan orang soleh, kita disuruh untuk bersama dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi mengatakan masalul jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafihi kir. Tapi coba perhatikan bagaimana sahabat Nabi SAW. Mereka punya waktu untuk sendiri. Contoh Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah di wilayah Syam. Ada satu pertanyaan dari masyarakat yang dilayangkan kepada Sa'id. Bukan pernyataan sebenarnya, bukan pertanyaan sebenarnya, tapi lebih ke arah protes. Diprotes Sa'id ini. Dan itu disampaikan kepada Amirul Mukminin. Kata rakyatnya, ya Amirul Mukminin, ini Sa'id, gubernur kita ini, malam hari tidak mau diketuk pintu rumahnya. Padahal kita ini kadang-kadang punya masalah yang harus kita tanyakan. Ya, ini sebenarnya pemimpin itu seperti itu. Di zaman Umar itu seperti itu. Dan di zaman para sahabat setelah itu mereka didatangi, minta untuk bertanya. Kadang-kadang dalam waktu-waktu yang ya kita tahu lah waktu-waktunya, kadang-kadang malam datang bertanya. Nah Sa'id ini dia tidak mau diketuk pintunya. Ketika ditanya sama Umar kenapa demikian, jawaban dia satu. Paginya aku berikan untuk mereka, dan malamnya aku gunakan untuk diriku kepada Allah. Aku tidak mau diganggu waktuku dengan Allah Ta'ala. Kita harus punya waktu-waktu seperti itu. Kita harus kadang-kadang memisahkan diri ya untuk sesaat. Tidak usah lama-lama gitu loh. Punya waktu itu 1 jam kan, 1 jam, 2 jam. Dan itu yang paling tepat tuh malam gitu loh. Ya, malam kita harus ya kadang-kadang kita meninggalkan istri kita, biarkan dia sendiri. Kita duduk dalam kesendirian kita merenung. Penting itu jamaah sekalian. Itu penting sekali. Karena kalau kita tidak merenung seperti itu, kadang-kadang kita tidak sadar diri kita melakukan perbuatan dosa. Maka Allah mengatakan di sini, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Maka iman mereka
ketika mereka telah melihat adab tidak berguna lagi sama sekali. Tidak berguna. Seperti misalkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah menjelaskan bagaimana penyesalan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarakt, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Menjelaskan tentang orang-orang kafir, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni, sampai salah seorang di antara mereka didatangi kematian. Lalu setelah itu apa kata mereka? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima tarakt, supaya aku bisa beramal, aku ingin beriman. Kata Allah tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar kalimat-kalimat yang sia-sia yang kalian ucapkan. Lalu apa kata Allah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di belakang mereka sudah ada neraka yang sudah dipanaskan, yang sudah disiapkan, ya, pada hari tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada manfaatnya. Makanya namanya penyesalan itu tidak ada manfaatnya, jemaah sekalian. Kalau di belakang, penyesalan itu di depan. Ya, mungkin bingung ya, kok penyesalan di depan? Iya, kata seorang penyair dalam penyair Arab mengatakan ij'alin nadam fil muqaddam qabla an yakuna fil khitam. Rata-rata itu penyesalan itu di belakang, tapi sekarang penyesalan itu dijadikan di depan. Dijelaskan sama mereka, maksudnya penyesalan di depan, sebelum Anda menyesal di belakang, nanti lebih baik di depan kita berusaha. Urusan nanti di belakang, yang penting kita sudah berusaha terlebih dahulu. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, pasti kebaikan itu akan diberikan balasannya oleh Allah. Tidak usah khawatir. Lebih baik capek duluan, bersenang-senang kemudian nanti di surga, daripada kita bersenang-senang di dunia, tahu-taunya di surga, di akhirat bukan malah masuk surga, tapi masuk ke dalam api neraka. Kita kalau lihat surga, seluruh kelelahan dan keletihan dunia insya Allah akan hilang. Karena itu yang telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Laksana antum lagi capek, ketemu sama bunga, ketemu sama taman yang indah, seolah-olah rasa capek itu hilang. Padahal itu kan hanya taman-taman dunia, bisa menghilangkan rasa letih, rasa lelah itu meskipun sesaat. Tapi antum bayangkan bagaimana kehidupan surga yang kekal abadi. Kelelahan yang kita rasakan selama berpuluh-puluh tahun di dunia ini hilang seketika tatkala kita baru masuk pertama kali ke dalam surga. Maka kita mulai dari kita bertobat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Dan taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dari mereka-mereka yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan sampai datang ajal kepada mereka, lalu baru mereka mengatakan saya taubat sekarang. Giliran sudah mau mati baru bilang taubat. Maka ini dikatakan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Jadi taubat itu sebelum nyawa sampai kerongkongan, itu taubat yang diterima oleh Allah. Kalau kita berbicara yang kedua, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat, maka antum jangan berdoa bertemu dengan matahari terbit dari arah barat. Ya. Kalau sudah terbit dari arah barat bahaya. Ya. Karena di antara pesan Nabi SAW kepada para sahabat, di antara manusia terburuk itu adalah mereka-mereka yang bertemu dengan hari kiamat. Bertemu dengan hari kiamat itu manusia yang buruk. Karena memang di saat terjadinya hari kiamat itu tidak ada orang beriman. Di antara pendapat yang paling kuat, orang-orang beriman itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Sisanya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan mereka adalah syarrun nas, seburuk-buruk manusia yang hidup di atas muka bumi ini.
Kalau bisa kita tuh meninggal segera gitu. Ketika amal sudah sempurna, maksudnya sudah banyak amal kita, bekal kita sudah banyak, maka kita meminta kepada Allah supaya Allah mewafatkan kita dalam kondisi bekal kita sudah banyak. Makanya ketakutan terhadap kematian itu ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji ketika dia meninggal, takut meninggal dalam kondisi amalnya belum sempurna, lalu dia beramal, ini terpuji. Tapi ada bentuk rasa takut meninggal yang tercela, ketika dia takut meninggal, takut mati lantaran karena urusan dunianya belum bisa diselesaikan. Ini contoh ketakutan terhadap kematian yang tercela. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena orang beriman tidak boleh takut mati. Karena kematian itu pasti akan datang ke dalam diri kita. Hak adanya. Itu sering kita dapati. Kematian orang-orang yang meninggal yang mendahului kita. Kemudian dikatakan di sini, "Fattaubatu mabsutatun lil abdi hatta yu'ayinu qabilul arwah." Maka taubat adalah hal yang diberikan kepada hamba sampai kedatangan malaikat pencabut nyawa. Nah itu tuh waktunya itu lumayan panjang. Ya, lumayan panjang. Andai kata nih jamaah ya, antara sakaratul maut dengan diri kita hanya tersisa 5 jam. Atau tersisa 1 hari lah. Kalau 5 jam kayak kependekannya. Tapi gak apa-apa sebenarnya. Tersisa 1 hari nih. Andai kata antara kita dengan sakaratul maut tersisa 1 hari. Itu kan lumayan jauh tuh jarak itu, ada 24 jam. Antum gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Sampai akhirnya besok ketemu dengan sakaratul maut. Itu sudah cukup untuk melululantahkan keburukan yang pernah kita lakukan selama bertahun-tahun kemarin. Itu sudah cukup. Ya, sudah cukup kata para ulama. Ulangi, andai kata nih kita punya 1 hari untuk kita bisa memperbaiki diri atas kesalahan-kesalahan kita, itu sudah cukup untuk melululantahkan segala keburukan-keburukan yang kita lakukan bertahun-tahun kemarin, entah itu 50, 60, 70, itu sudah cukup untuk menjadi kebaikan yang kita lakukan, dan itu akan menjadi salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Namanya orang itu tolok ukurnya adalah akhir, bukan awal. Akhirnya. Akhir. Itu yang menjadi tolok ukur akhir kehidupannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, ya, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seseorang itu semasa hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai antara jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Artinya nggak lama lagi dia akan masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ternyata catatan takdir mendahului dia. Ternyata di akhir kehidupannya dia justru beramal dengan amalan penduduk api neraka, maka dia pun masuk ke dalam api neraka. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'. Ada orang yang semasa hidupnya kebanyakan hari-harinya itu melakukan perbuatan maksiat. Sampai-sampai orang mengatakan, ini penduduk api neraka ini. Namun ternyata qadarullah di akhir-akhir kehidupannya dia bertobat sama Allah. Dia bertobat sama Allah Ta'ala, maka dia pun meninggal dalam kondisi melakukan amal soleh dan melakukan amalan-amalan penduduk surga, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Seperti hal ini pernah diceritakan, ada satu orang di Saudi, dia kondisinya suka mabuk setiap hari. Ya. Bahkan usianya sudah lanjut, mabuk setiap hari mabuk. Tiba-tiba dia lewat masjid, hatinya tergerak untuk dia bertobat sama Allah. Orang sudah kenal dia nih pemabuk, ini setiap hari minum ini. Masuk masjid dihalangi sama yang punya masjid, tidak boleh masuk.
Karena dia ini lagi mabuk. Ya. Maka ada satu takmir mengatakan, sudah kamu diam dulu. Setelah kamu sudah sadar, kamu boleh untuk masuk masjid untuk sholat. Diam dia, sejenak istirahat. Lalu kemudian dia diberikan minum supaya dia ini sadar. Ya, ketika dia sudah sadar dipersilakan sama takmir itu masuk dah, tidak apa-apa untuk sholat. Ketika dia selesai sholat, apa yang terjadi? Meninggal. Selesai sholat meninggal. Ya, ini tidak ngerti. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Kita lihat, oh dia ini pasti api neraka. Tidak. Karena kita tidak ngerti. Mungkin bisa jadi di akhir kehidupannya dia tergerak hatinya untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan betapa banyak kisah kita dapati kan yang sudah saya ceritakan bagaimana seorang muadzin di Mesir. Itu kita lihat dia muadzin luar biasa, muadzin setiap hari azan. Seolah kalau kita lihat dia ini, wah ini nih representasi penduduk surga ini nih. Dia ini dapat dibayangkan orang ini karena sering azan pasti akan panjang lehernya di hari kiamat. Tapi nyatanya apa? Meninggal, mati dalam kondisi dia kafir kepada Allah, Nasrani. Karena jatuh cinta dengan seorang wanita. Banyak yang seperti itu. Itu banyak kondisi-kondisi yang demikian itu banyak. Maka kita diberikan waktu, tenggangan waktu sama Allah Ta'ala. Wong kartu aja ada tenggangan waktunya kok. Kartu itu kan ada tenggangan waktunya kan. Masa aktif habis diberikan masa tenggang. Sebelum akhirnya nanti mati. Jadi mati aja masih bisa dihidupkan kartu itu. Masa kalah sama kartu kita? Kartu aja ada diberikan tenggangan waktu kok. Apalagi kita nih, tenggangan waktunya bukan 3 bulan loh. Lama diberikan sama Allah Ta'ala, kadang-kadang sampai 30 tahun. Luar biasa. Namun terkadang kita ini ya tidak sadar aja. Nggak tahu cara mengingatkannya seperti apa. Banyak kaum muslimin ini. Apalagi mereka-mereka yang punya madhab yang sesat itu. Madhab ya, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga itu. Itu madhab sesat itu. Harusnya dipensiunkan madhab itu. Tidak usah dipakai. Jadi diberikan waktu, tenggangan waktu. Wadzalika inda gorgorotiha atau gorgorotihi birruh. Dan itu ketika ruhnya sampai di tenggorokannya atau kerongkongannya. Wa innama yugorgir bihi idza qata'al watin. Dan orang yang dalam kondisi seperti itu akan mengeluarkan suara seperti orang-orang yang 2 urat dan tenggorokan lehernya dipotong. Jadi teriak. Kayak ini loh, kayak sapi yang dipotong itu kan kalau sudah potong urat nadinya itu kan ngerongok gitu ya. Nah, tapi kan kita manusia kan tidak dipotong masalahnya. Gimana tuh potong manusia? Suaranya kayak gitu, tuh hampir kayak gitu suaranya. Kayak sapi dipotong itu kan kalau sudah putus kan. Jadi gimana itu? Bukan kayak orang ngorok itu bukan. Iya, pokoknya kayak sapi itulah. Suaranya ya, bukan orangnya kayak sapi enggak. Suaranya maksudnya. Ketika urat itu dipotong, ya, plek dipotong gitu. Jadi suaranya itu keluar seperti itu. Dan itu bisa didengar, Pak. Bisa didengar apalagi sama orang-orang yang ada di sekitarnya, itu bisa mendengar suara itu. Maka dalam kondisi seperti itu sudah nyawa sudah sampai kerongkongannya. Ya, sudah sampai kerongkongan. Ya. Bahkan itu nanti diikuti dengan pandangan mata yang selalu melihat kepada atas karena dia siap untuk melihat ruhnya keluar dari jasadnya. Ya, keluar dari jasadnya. Berarti orang bisa melihat ruhnya, iya, pas mau mati. Tapi setelah itu dia tidak bisa cerita. Ruhnya sudah dicabut kok. Ya, kalau setelah ruhnya dicabut kemudian dia bangkit lagi, oh bahaya ini. Ya, bahaya. Lalu dikatakan di sini, fasyasun minas sodri ilal hulkum. Ya. Fa indama al muayana wa indaha khudurul maut fa'lam dzalik. Dan rohnya terangkat dari dada ke tenggorokannya, dicabut, set. Jadi ditarik gitu, ditarik. Ya, ditarik. Bedanya kalau orang beriman kan tidak perlu keras ditarik. Pelan aja. Saya malaikat mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan
mardiyah, dikeluarkan, ditarik pelan. Ya. Jadi ditarik itu kata para ulama itu dengan dari dua gitu. Ya, dari lehernya ditarik ke atas, di atas. Ya, itu beda ya. Makanya orang-orang beriman itu ketika ditarik ruhnya, mereka tidak teriak seperti sapi itu. Karena ruhnya keluar dengan mudah. Tapi orang kafir yang tidak bertobat, yang tidak beriman, atau orang-orang bermaksiat yang mendapatkan su'ul khotimah, itulah yang dia itu akan teriak itu. Bukan orang beriman ya, tapi orang yang teriak, orang yang meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, dia yang akan merasakan teriakan itu. Kalau orang-orang beriman tidak, seperti air yang keluar dari ceret, mulus, jadi tidak ada suara sama sekali. Ya, tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat, itu yang ketika ditarik suaranya akan keluar seperti itu. Ya. Tapi jangan nanti pas kita mau meninggal ya, nanti antum bilang sama keluarga, nanti tolong suara saya direkam ya. Saya nanti disuruh pendengar yang tidak bisa. Baik, lalu dikatakan di sini, maka tatkala demikian, itulah kematian datang. Ya, datang kepada seseorang. Fayajibu 'alal insani an yatuba qabla al-muayyana wal gharghara. Maka wajib bagi setiap manusia untuk dia bertobat sebelum datangnya kondisi demikian, sebelum ruh itu sampai tenggorokan, sebelum nyawa itu dicabut. Dan itulah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian mereka bertobat dengan segera bertobat, tidak ditunda-tunda, tidak dilama-lamakan, segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Ingat sudah pesannya Nabi SAW kepada siapa tadi itu? Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'adz bin Jabal. Kalau sudah melakukan dosa jamaah sekalian, langsung bertobat, tidak perlu pakai tunda-tunda. Jangan mengatakan besok, jangan besok itu. Sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk ditunda-tunda itu, hukum asalnya begini, saya ulangi. Hukum asalnya bersegera itu atau tergesa-gesa itu tidak boleh. Tapi ada 5 hal yang tergesa-gesa yang diperbolehkan. Ya, ada 5 hal. Secara hukum asal, antum tergesa-gesa itu tidak boleh. Tapi ada 5 hal yang diperbolehkan untuk tergesa-gesa dilakukan. Yang pertama, menghidangkan makan kepada tamu. Ini sebagaimana dibawakan oleh Abul Aliyah dalam kitab beliau Al-Hilyah. Ya, menghidangkan makan kepada tamu. Jadi kalau misalkan apa yang di rumah yang ada ya apa yang ada entah itu minum dulu kan atau apa, langsung dihidangkan aja. Itu bagian daripada perkara yang diperbolehkan untuk tergesa-gesa. Ya, boleh itu. Karena itu merupakan ibadah. Jadi ikramut dhaif itu ibadah jemaah. Memuliakan tamu itu ibadah. Makanya orang Arab itu terkenal dengan suka memuliakan tamu. Kayak sahabat itu. Kedatangan tamu 3 hari. Dia tidak punya apa yang mau dimasak untuk sahabat tersebut. Akhirnya dia sembelih kuda. Jadi 3 hari itu dikasih makan kuda terus. Ya bukan kuda liar ya. Kuda. Kuda liar itu sumpah. Antum pernah minum susu kuda liar jemaah? Hah? Atau Pak Joko pernah kayaknya. Baunya itu agak amis. Cuma kalau diminum manfaatnya bagus. Sebenarnya susu kuda bukan susu kuda liar. Ya, kudanya itu kenapa dikatakan liar? Ya karena kudanya itu tidak diikat. Jadi dibiarkan sama pemiliknya berkeliaran. Makanya kalau antum ke Sumbawa itu, antum nabraknya itu bukan nabrak motor, bukan nabrak kuda, nabrak sapi di jalan itu. Ya, orang nabrak itu nabrak sapi, nabrak kuda. Tiba-tiba turun dari gunung itu surut kuda itu. Kita tidak ngerti. Kadang-kadang kijang yang lewat itu. Bukan kijang itu ya, bukan itu. Kijang beneran itu loncat itu loh maksudnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi kuda disembelih. Dikasih makan 3 hari kuda ini. Sampai 3 hari ditanya sama pemilik rumah, "Anta mundu salasatil ayyam." Ya, "Ana karamtuka." Aku 3 hari ini sudah memuliakanmu. Aku mau tanya sekarang, apa tujuanmu datang ke sini? Aku pengen beli kudamu. Ya kamu makan itu apa? Itu kuda yang pengen kau beli itu.
Sudah dikau makan. Kata dia, ya sudah tidak jadi, sudah tidak ada kudanya kok. Saya kesini tuh mau beli kuda. Tapi kudanya kamu sudah sembelih, sudah saya pulang aja. Ya dia nggak punya untuk dihidangkan. Ya. Sama ketika Nabi SAW kedatangan tamu, Nabi nggak punya makanan di rumahnya. Akhirnya Nabi SAW bilang kepada para sahabat, man arada an yukrim dhaifa Rasulillah, siapa yang ingin memuliakan tamunya Rasul. Ada seorang sahabat yang bilang, saya ya Rasulullah, padahal di rumahnya nggak ada apa-apa. Rumahnya nggak ada apa-apa. Tahu apa yang terjadi? Diajak ke rumahnya, ternyata didapati di rumahnya tinggal ada sepotong roti dengan kurma. Rotinya itu roti tamis itu loh. Tamis itu loh yang dimasak pakai tanur, yang ditempel itu loh. Ya, di tanur. Itu kalau antum di seputaran Madinah, di seputaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak ada orang jual itu. Kalau antum mau ke tengah. Atau kalau antum mau rasakan itu, antum pergi ke padang pasirnya. Itu aslinya orang Badui yang buat itu. Enak itu. Ya, mungkin karena kita di sana nggak ada apa-apa yang dimakan jadinya enak ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak enak. Nah, iya, antum di tengah padang pasir apa nggak ada antum makan coba? Iya, nggak ada antum makan. Sama kayak susu unta. Anda tidak sarankan antum minum susu unta itu yang sudah di botol. Antum langsung ke peternakannya, langsung diperas sendiri gitu loh. Iya, dikasih 1 baskom 5 real 1 baskom itu yang besar itu berapa liter itu? Itu lebih enak. Jangan lupa minum kencingnya. Jadi minum kencing dulu baru minum susu. Jangan minum susu baru kencing, kebalik. Minum kencing dulu baru minum susunya. Itu dalam Sahih Bukhari disebutkan. Mengobati penyakit. Ya, terutama penyakit yang berkaitan dengan darah-darah itu. Apa itu? Wallahu a'lam. Terus bagus memang. Nah, itu dimakan roti itu, dikasih roti tamis itu yang 3 sepotong itu. Tinggal sepotong dikasih sama kurma. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat ternyata kurma itu sudah kering, dikasih. Ya, anaknya disuruh tidur, padahal itu makanan untuk anaknya disuruh tidur. Ya. Apa terjadi? Allah berikan keberkahan kepada orang ini karena dia memuliakan tamu Rasul SAW. Keesokan paginya dibawakan makanan sama sahabat yang lain. Subhanallah. Yang tadinya hanya bermodalkan setengah roti dengan beberapa butir kurma diberikan. Ya, diberikan. Sama kayak kisahnya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu jadi tamunya Nabi, itu bukan tamu yang bertamu, tapi tidak tamu ditawan. Jadi ditawan sama Nabi, diikat di Masjid Nabawi, ditawan. Kata Nabi SAW, akrimi doifi, muliakan Sumamah itu, dia tamuku. Ya. Muliakan tamuku. Jadi Sumamah itu pemimpin pasukan, pemimpin kabilah, ditawan sama Nabi, disuruh untuk muliakan tamunya. Dikasihkan kurma terbaik, dikasihkan roti terbaik kepada Sumamah itu. Padahal masih kafir waktu itu. Ketika dilepas, dia keluar Sumamah dari Madinah, mandi di di sebuah lembah, kembali ke Madinah, ketemu sama Nabi untuk bersyahadat. Kata Sumamah, ya Muhammad, aku ini adalah orang yang pandai berterima kasih kepada orang. Engkau memuliakan aku. Padahal engkau memakan sesuatu yang tidak baik, tapi engkau memberikan yang terbaik kepadaku. Maka hari ini aku mengucapkan syahadat. Ini syahadat. Setelah itu apa kata Sumamah? Apa yang kau butuhkan kita berikan. Kaumku, kabilahku adalah kabilah yang kaya. Dikasih sama Nabi, sama Sumamah bin Usal. Ya, makanya memuliakan tamu itu penting. Akrimid dhaif. Sampai-sampai Allah Ta'ala Nabi SAW mengatakan, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamunya, meskipun hanya dengan segelas air. Muliakan. Tapi zaman sekarang nggak mungkin segelas air jemaah. Insya Allah antum punya di rumah itu banyak. Tinggal dikeluarkan aja. Kalaupun hanya di rumah ada segelas air, kita keluarkan. Itu yang pertama yang boleh untuk tergesa-gesa itu. Yang kedua, membayar utang. Ini harus segera. Ustaz, saya punya uang. Mana yang saya dahulukan? Membayar hutang atau pergi umrah? Hutang dulu dibayar. Hutang dulu. Meskipun belum jatuh tempo, bayar segera. Jangan ditunda. Karena takutnya nanti kalau kita meninggal dalam kondisi kita masih punya utang, maka nanti ruh kita itu ketahan.
Ketahan dia sampai kita dilunasi hutang kita. Bahkan Nabi tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dalam kondisi membawa hutang. Ingat ya, hutang harta loh ini. Kalau ibu-ibu hutang puasa mah beda. Nah, ini hutang harta. Yang ketiga itu yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Ya kan tidak boleh ditunda-tunda jenazah itu. Anaknya masih di Jakarta, meninggalnya mungkin sore, cari pesawat yang cepat itu tidak ada. Tahu-taunya ya besok pagi. Tunggu saya untuk yang terakhir kali. Nggak perlu, ngapain tunggu terakhir kali? Pas masih hidup kenapa nggak dikunjungi? Kok pengen ketemu dengan terakhir kali? Segera dikuburkan, jangan ditunda-tunda. Kasihan jenazahnya. Ya, semakin lama dikuburkan, semakin tersiksa dia. Maka harus segera dikuburkan. Kalau bisa malam itu juga dikuburkan. Andai kata dia meninggal misalkan ya, meninggal jam 12 malam, paling lambat itu untuk kuburkan itu sehabis subuh, sudah paling lambat itu. Itu paling lambat. Tidak boleh ditunda-tunda, harus segera, kasihan jenazahnya itu. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu ada namanya bersemayam di rumah duka. Terus diapain lagi itu? Iya. Di Grand Heaven itu. Saya demi Allah, saya kira hotel itu pertama itu. Demi Allah, saya kira hotel itu. Iya, ngeri hotelnya keren gini. Iya, hotel orang mati. Orang mati aja punya hotel itu. Apalagi orang hidup itu. Subhanallah, dan mahal pula. Mahal itu. Ngeri ya. Orang mati aja mahal itu. Nggak usah sih itu, ke putih aja mahal kok. Saya kira itu hotel pertama itu. Ternyata itu adalah rumah orang mati ternyata. Ya bagus namanya itu kan, Grand Heaven gitu kan, Grand. Ya orang heaven kan surga itu kan, surga ya. Wah di surga ini berarti kayak istana itu dalam hotel. Tahu-taunya lu, saya tidak mau dihotelkan di situ lah. Ya. Kalau disuruh pilih mah hotel aku putih aja lah kalau harus meninggal di sini. Ya. Kayaknya ke putih lebih hemat kayaknya ya, paket hemat murah meriah. Tapi kalau KTP sini, kalau enggak KTP sini susah juga nanti. Berarti saya pindah dulu berarti kalau belum meninggal ya. Masya Allah. Baik. Yang keempat yaitu menikahkan anak yang sudah siap menikah. Itu nggak boleh ditunda. Apalagi menundanya karena pekerjaan. Itu nggak boleh. Harus segera. Apalagi laki-laki jemaah. Bahaya laki-laki ini. Ya. Ngeri. Nah, laki-laki itu maksimal 25 tahun. Sesuai dengan anjurannya, sesuai dengan umurnya Nabi, maksimal. Kalau perempuan lebih cepat lebih bagus. Selesai S1 sudah nikah sudah. Ustaz pengen ambil S2, nanti bareng sama suaminya, biar suaminya yang biayain. Ya, gak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Tidak masalah seperti itu. Yang penting menyelamatkan mereka dari fitnah itu lebih penting ya. Bahaya zaman sekarang ini bahaya. Ya. Apalagi yang di Jakarta sekarang dulu itu, yang baru ditutup itu, yang Citayam itu kan kemaksiatan dipertontonkan di hadapan umum mereka. Ya. Laki-laki perempuan berpelukan, bermesraan, ya Allah. Rusak gitu. Itu namanya mempertontonkan maksiat di muka umum. Ini namanya mudhahir namanya. Bukan mudhahir, mujahir, menampakkan kemaksiatan. Orang kalau sudah menampakkan kemaksiatan di muka umum, ini bahaya. Berarti dia sedang mengundang segera azab Allah diturunkan. Dan orang-orang yang mengetahui itu kemungkaran, kalau tidak dihelai, tidak diberhentikan, maka berbahaya. Orang yang tahu hukumnya itu yang lebih pertama akan diadab oleh Allah Ta'ala. Karena dia tidak bereaksi dalam masalah itu. Paling nggak kalau dia tidak mampu, dia datang kepada pemimpin, dia kasih tahu, ini tidak boleh. Maka kita kadang-kadang ini suka lata dalam masalah seperti itu. Jangan. Kita yang umat Islam itu punya aturan. Ya. Subhanallah. Sedangkan yang kelima, nah ini pembahasan kita itu
bertaubat. Taubat itu tidak boleh ditunda-tunda, harus segera. Dan itu perkara-perkara yang disegerakan. Artinya kalau ada ketergesa-gesaan itu, kata Abul Aliya dalam kitab beliau Al-Hilyah, itu pada 5 hal tadi. Yang pertama menghidangkan makan kepada tamu. Yang kedua itu adalah menguburkan membayar hutang. Yang ketiga menguburkan jenazah. Yang keempat menikahkan anak. Sedangkan yang kelima adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kita diperintahkan untuk segera bertobat sebelum datangnya kematian kepada diri-diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada pertanyaan? Mana bapaknya? Enggak ada. Ngomong, Pak. Salam terkatuh. Kalau riwayat yang melarang memakamkan jenazah di waktu malam, wallahu a'lam, saya pernah mendapati satu, tapi riwayatnya dhaif. Artinya jenazah itu meskipun dia dimakamkan di waktu malam itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena masuk ke dalam kategori kita harus segera memakamkan. Sampai saat ini yang saya tahu dalilnya itu dhaif, tapi coba nanti kita lihat lagi. Mungkin ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan untuk tidak memakamkan jenazah di malam. Tapi dari penjelasan para ulama berdasarkan terkait masalah menyegerakan untuk dimakamkan jenazah itu, maka mereka mengatakan ketika seorang itu sudah meninggal, kemudian dia sudah ditunaikan yang namanya ahkamul janaiznya, itu tata cara perawatan jenazahnya, sudah selesai, sudah disolatkan, sudah tinggal langsung dikuburkan. Ya, tidak perlu menunggu-nunggu lagi, karena itu akan menyegerakan dia untuk segera bertemu dengan Robnya. Ya, jangan menunda-nunda dia di dunia, karena itu akan menyakiti dia. Ya, akan menyakiti dia. Makanya kita diperintahkan untuk segera menguburkan jenazah itu, dan juga itu akan menjadi bentuk bentuk untuk menjadikan keluarga itu tidak terlalu lama meratapinya. Kadang-kadang kalau dilihat keluarganya masih ada, itu dia akan terus nangis, dan itu membuat mereka nanti akan bersedih berkepanjangan. Sementara kan kita tidak boleh bersedih berkepanjangan, itu namanya kematian, itu hak adanya, pasti adanya, mau gimana? Ya, makanya lihat bagaimana para sahabat ketika ditinggal oleh Nabi SAW. Mereka bersedih, mereka menangis. Tapi Abu Bakar menenangkan mereka dengan mengatakan bahwasanya yang menyembah kepada Muhammad telah meninggal. Yang menyembah kepada Allah tidak akan pernah meninggal. Kita itu menyembah kepada Allah. Adapun Nabi Muhammad meninggal dunia itu karena memang sudah selesai tugas beliau. Apalagi mau dikerjakan di atas muka bumi. Ya, makanya beliau pun diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan Abu Bakar dengan bijaknya untuk menasehati para sahabat. Dan setelah itu apa terjadi? Mereka merenung, mereka bersedih dengan kepergian Nabi SAW. Tapi setelah itu mereka harus segera melanjutkan perjuangan Nabi dengan memilih khalifah supaya kaum muslimin ini ada yang mengaturnya. Itu itu sunnahnya seperti itu. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Makanya coba lihat ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan dalam kondisi sakit dan beliau sadar beliau itu akan meninggal dunia, maka beliau segera untuk memanggil Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya untuk datang supaya memberikan wasiat. Apa wasiatnya? Supaya mereka itu segera menentukan pengganti beliau. Dan sepakat para sahabat itu memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan itu dibaiat sama Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi beliau masih hidup pada waktu itu. Nah, jadi segera dikuburkan, jangan kita menunggu dan menunda-nunda ya untuk besok ataupun lama. Ya, itu kebiasaannya orang-orang kafir seperti itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian dari jamaah sekalian. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.